Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Maulidia dari Fakultas Humaniora Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengetahuan sains dan metode-metode pada pengetahuan sains. Berikut pengertian dari pengetahuan sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan, memandang dan mengamati keberadaan alam ini sebagai suatu objek. Berdasarkan Webster New Collegiate Dictionary, definisi dari sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi, misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Metode ilmiah dalam pengetahuan sains ada 3, yaitu epistemologi sains, ontologi sains, dan aksiologi sains. Metode yang pertama yakni epistemologi sains. Epistemologi adalah pembahasan mengenai metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Epistemologi sains menjelaskan tentang objek pengetahuan sains, cara memperoleh pengetahuan sains, dan cara mengukur benar tidaknya pengetahuan sains. Objek pengetahuan sains atau objek-objek yang diteliti sains ialah semua objek yang empiris. Menurut Jujun S. dalam Ahmad Tafsir mengatakan bahwa objek kajian sains hanyalah objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman manusia. Bukti empiris ini diperlukan untuk menguji bukti rasional yang telah dirumuskan dalam hipotesis. Proses diperolehnya pengetahuan sains. Yang pertama, paham humanisme merupakan salah satu paham filsafat yang mengajarkan bahwa manusia bisa mengatur dirinya dan alam. Yang kedua, paham rasionalisme ialah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal digunakan untuk mengukur dan mencari pengetahuan. Yang ketiga, paham empirisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris. Paham positivisme menyatakan bahwa kebenaran adalah logis, ada bukti empirisnya yang terukur. Terukur inilah sumbangan penting positivisme. Metode ilmiah mengatakan untuk memperoleh yang benar dilakukan langkah berikut: logiko, hipotetiko, verifikatif. Maksudnya, mula-mula buktikan bahwa itu logis, kemudian lakukan pembuktian hipotesis itu secara empiris. Ukuran kebenaran pengetahuan sains. Teori-teori kebenaran. Korespondensi. Sebuah pernyataan dikatakan benar bila sesuai dengan fakta atau kenyataan. Contoh pernyataannya: bentuk air selalu sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Pernyataan ini benar karena kenyataannya demikian. Selanjutnya, koherensi. Sebuah pernyataan dikatakan benar bila konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Terlihat di sini, logika yang dipakai dalam koherensi adalah logika deduksi. Contoh pernyataannya: Dika akan mati. Pernyataan ini sesuai atau koheren dengan pernyataan sebelumnya bahwa semua manusia akan mati dan Dika adalah manusia. Pragmatik. Sebuah pernyataan dikatakan benar jika berguna atau fungsional dalam situasi praktis. Kebenaran pragmatik dapat menjadi titik pertemuan antara korespondensi dan koherensi. Metode yang selanjutnya yaitu ontologi sains. Ontologi sains merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat dan struktur sains. Dan hakikat sains menjawab pertanyaan apa itu sebenarnya sains. Dan struktur sains menjelaskan tentang cabang-cabang sains. Hakikat sains.
Pada pembelajaran hakikat sains ini ada dua pengetahuan, yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan empiris. Yang pertama, masalah rasional. Jika kita meneliti suatu kejadian dan memberikan suatu kesimpulan sementara atau hipotesis, dan hipotesis itu harus berdasarkan rasional, penelitian itu harus berdasarkan nasional, dan penelitian berdasarkan sebab akibat. Yang kedua, masalah empiris. Hipotesis yang sudah dibahas dan realistis itu selanjutnya diajukan bukti yang empiris. Teori yang rasional empiris dan teori inilah yang disebut teori ilmiah. Rumus baku metode ilmiah adalah logiko, hipotetiko, verifikatif. Pada dasarnya, cara kerja sains adalah kerja mencari hubungan sebab akibat atau mencari pengaruh sesuatu terhadap yang lain. Struktur sains. Dalam garis besar, sains dibagi menjadi dua, yaitu sains kealaman dan sains sosial, yang menjelaskan struktur sains dalam bentuk nama-nama ilmu. Adapun sains kealaman yaitu astronomi, fisika, kimia, dan ilmu bumi. Sedangkan untuk sains sosial yaitu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Karakteristik sains. Ciri-ciri sains menurut Randall dan Buhar. Hasil sains bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Artinya, hasil sains yang lalu dapat digunakan untuk penyelidikan hal yang baru dan tidak memonopoli. Setiap orang dapat memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Hasil sains kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidikinya adalah manusia. Sains bersifat objektif, artinya prosedur kerja atau cara penggunaan metode sains tidak tergantung kepada siapa yang menggunakan, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Ciri-ciri sains menurut Ralph Ross dan Ernest van den Haag. Bersifat rasional, hasil dari proses berpikir dengan menggunakan rasio atau akal. Bersifat empiris, pengalaman oleh panca indera. Bersifat umum, hasil sains digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Bersifat akumulatif, hasil sains dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penemuan atau penelitian berikutnya. Metode yang terakhir yakni aksiologi sains. Aksiologi sains ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Tafsir berpendapat bahwa aksiologi adalah penerapan pengetahuan, jadi dibahas mulai dari klasifikasinya, kemudian dengan melihat tujuan pengetahuan itu sendiri, akhirnya dilihat perkembangannya. Aksiologi sains membahas tentang kegunaan sains, cara sains menyelesaikan masalah, dan netralitas sains. Kegunaan pengetahuan sains. Teori sebagai alat eksplanasi. Menurut T. Jacob, sains merupakan suatu sistem eksplanasi yang paling dapat diandalkan dibandingkan dengan sistem lainnya dalam memahami masa lampau, sekarang, serta mengubah masa depan. Teori sebagai alat peramal. Ketika membuat eksplanasi, biasanya ilmuwan telah mengetahui faktor penyebab terjadinya gejala. Dengan mempertimbangkan faktor penyebab itu, ilmuwan membuat ramalan. Dalam bahasa ilmuwan, ramalan disebut prediksi untuk membedakan ramalan dukun. Teori sebagai alat pengontrol. Eksplanasi merupakan bahan untuk membuat ramalan atau prediksi dan alat pengontrol.
Perbedaan antara prediksi dengan alat pengontrol adalah prediksi lebih cenderung bersifat pasif. Karena ketika timbul gejala tertentu, maka kita dapat membuat prediksi. Misalnya akan terjadi keadaan atau kondisi tertentu pula. Sedangkan alat pengontrol lebih bersifat aktif terhadap sesuatu keadaan. Contohnya, kita membuat tindakan efektif yang mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu gejala tersebut. Cara sains menyelesaikan masalah. Pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama menyelesaikan masalah dalam sains adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Peneliti mengumpulkan data secara lengkap mengenai masalah yang terjadi. Yang kedua, mencari teori tentang sebab-sebab masalah. Peneliti ketiga menetapkan tindakan penyelesaian. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran tadi. Yang pertama yaitu pengetahuan sains adalah sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Yang kedua, hal-hal yang dipelajari dalam sains adalah sains kealaman, sains sosial, dan humaniora. Cara memperoleh pengetahuan sains dengan menerapkan teori humanisme, rasionalisme, empirisme, positivisme, dan metode ilmiah. Yang keempat, kegunaan sains adalah sebagai alat eksplanasi, alat prediksi, dan alat pengontrol. Dan yang terakhir, cara sains menyelesaikan masalah adalah: pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, mencari teori tentang sebab-sebab masalah itu terjadi. Dan yang terakhir, peneliti menetapkan tindakan penyelesaian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.